Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, berhubung kalian sekarang sudah memasuki kelas 12, mestinya kalian sudah punya gambaran dong mau kuliah di mana atau memutuskan untuk bekerja. Nah, kali ini Bapak akan memberikan beberapa referensi kerja wirausaha di bidang seni. Simak videonya sampai habis ya. Tentunya setiap orang menambahkan kesuksesan, bukan? Namun, bagaimana nasibnya kita kuliah? Tenang, jangan minder. Bekerja tidak serta-merta harus masuk perusahaan, bank, pabrik, dan lain-lain. Kalian bisa berwirausaha sendiri dengan memanfaatkan apa yang ada di sekitar kalian. Dan tentunya, kalian harus peka dengan peluang-peluang sekecil apapun yang ada di depan kalian. Jalan dengan apa yang dikatakan Bob Sadino. Beliau mengatakan demikian, sekecil-kecilnya usaha yang kalian miliki, kalian adalah bosnya. Dari kutipan yang Bob Sadino katakan, maksud beliau adalah meskipun kalian memiliki usaha yang sangat kecil, tapi kalian itu berhak mengatur segala sesuatunya, layaknya seorang bos. Seperti itu. Lalu timbul pertanyaan, Bapak, apa saja usaha yang masuk di bidang seni? Nah, makanya simak videonya sampai habis. Jangan di skip. Barangkali kalian tertarik. Yang pertama adalah desain grafis atau ilustrator. Pengertian desain grafis sendiri adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini biasanya melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Penggunaan umum dari desain grafis adalah seperti desain perusahaan, logo dan merek, desain editorial, majalah, surat kabar dan buku, desain lingkungan, periklanan, desain web, desain komunikasi, dan kemasan produk. Berikut ini adalah hal-hal dasar yang harus kalian lakukan ketika memulai menekuni bidang desain ini. Yang kedua adalah pelukis. Nah, ini kabar gembira bagi kalian yang hobinya menggambar. Kalian tahu nggak? Gambar kalian itu bisa dikomersilkan loh. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah adalah melalui teman. Loh Pak, kok bisa? Iya bisa. Coba saja kalian menggambar sebanyak-banyaknya, lalu kalian potret hasil karya kalian tersebut, lalu kirimkan kepada teman kalian untuk minta dipromosikan, entah itu di Instastory, WhatsApp, ataupun broadcast. Lalu apabila ada teman-teman yang tertarik, kan bisa menghubungi kalian melalui teman kalian tersebut. Berikut ini adalah hal-hal dasar yang harus kalian lakukan ketika memulai bisnis di bidang pelukis. Yang ketiga adalah bisnis sablon. Bagi kalian yang menyukai pakaian-pakaian bermerek dan bangga bisa mengenakannya, apa salahnya kalian menciptakan merek kalian sendiri dan melihat banyak orang mengenakan brand yang ownernya adalah kalian. Nah, pertanyaannya, lebih bangga mana kalian bisa membeli brand orang dan mengenakannya, atau justru lebih bangga melihat brand kalian dipakai banyak orang? Sebelum memulai bisnis di bidang fashion, apa salahnya kalian memulai dari bisnis sablon? Di situ, kalian bisa belajar mengenai material yang banyak diminati pasar, dan tentunya kalian bisa belajar cara marketing dari brand yang bekerja sama dengan usaha sablon kalian. Sudah paket komplit bukan? Nah, sebelum memulai terjun di bisnis sablon, berikut ini adalah poin-poin dasar yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Yang keempat adalah airbrushing.
Bagi kalian yang menyukai otomotif dan memiliki skill di bidang seni, tidak ada salahnya mencoba bisnis ini. Bisnis ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang jasa dan tentunya membutuhkan keterampilan kalian dalam bidang ini. Di sini, kalian dituntut melakukan komunikasi dengan konsumen mengenai konsep airbrushing yang konsumen kalian inginkan. Setelah itu adalah rancangan desain. Lalu, jika konsumen sudah ACC, maka kalian bisa melakukan proses airbrushing pada media yang konsumen berikan. Sebelum memulai menekuni bidang ini, kalian harus menguasai beberapa hal dasar seperti berikut. Pertanyaan yang sering keluar adalah, "Pak, saya tidak memiliki banyak modal. Lalu bagaimana?" Yang perlu kalian ingat adalah wirausaha di bidang seni mayoritas adalah bisnis jasa. Tentunya kalian membutuhkan alat yang dapat menunjang skill yang kalian miliki. Alat itu sendiri tergolong dalam kategori frekuensi panjang. Dalam artian, satu alat bisa digunakan dalam jangka panjang. Hal seperti ini dapat menghemat pengeluaran modal kalian. Namun apabila kalian tidak memiliki modal sama sekali, kalian bisa mengumpulkan modal terlebih dahulu dengan cara bekerja di tempat orang. Namun, tekad kalian dalam berwirausaha jangan sampai padam. Pertanyaan yang kedua adalah, "Saya tidak mempunyai bakat seni, tapi saya suka dengan wirausaha di bidang seni." Nah, hal ini ada keterkaitannya dengan pertanyaan yang pertama. Seperti halnya kalian mempunyai seorang teman yang berbakat di bidang seni, sedangkan kalian adalah si pemilik modal. Lalu, kenapa tidak mulai bekerja sama saja? Pertanyaan yang ketiga, "Pak, saya itu sangat tertarik berwirausaha di bidang seni, tapi saya takut akan masa depan usaha saya." Nah, menurut Bapak, jangan hilangkan rasa takut itu. Pelihara saja, karena rasa takut itulah yang mendorong kalian untuk maju dan tidak mau kalah dengan pesaing usaha. Bahkan, dari rasa takut itu kalian akan terbiasa merencanakan rencana cadangan yang belum pernah terpikirkan oleh pesaing usaha kalian. Nah, anak-anak, mungkin sampai sini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kesimpulannya adalah, wirausaha merupakan kegiatan seseorang yang berani mengambil resiko. Namun, bukan berarti orang yang bekerja di perusahaan bebas dari resiko. Tentu tidak, semua pasti ada resikonya. Jangan sesekali dalam tekad wirausaha kalian menundanya, karena menunda sama saja dengan menunda keberhasilan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.